Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Revan Yuda Fortura Tapunan. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Angkatan 24, dengan NIM 2403016112. Saya dari kelas genap. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang IRIS atau Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Kita lanjut ke pendahuluannya. Jadi, Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait sumber daya informasi dalam organisasi. IRIS berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi itu pendahuluannya. Kita lanjut ke definisinya. Jadi definisi dari IRIS sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mengelola sumber daya informasi dalam organisasi, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akurasi data dalam pengelolaan informasi. Kita lanjut. eh, Selanjutnya ada tujuannya. Jadi tujuan dari air sendiri itu ada 5. Pertama itu ada pengelolaan data yang efisien. Jadi itu mengumpulkan dan menyimpan data secara struktur untuk memudahkan akses. Yang kedua ada peningkatan akurasi informasi, yang dimana itu untuk mengurangi kesalahan dalam pengolahan data agar informasi lebih akurat. Yang ketiga ada tujuannya dukungan untuk pengambilan keputusan. Jadi dia itu menyediakan informasi tepat waktu dan relevan untuk keputusan strategis. Dan yang keempat ada peningkatan transparansi dan akutansibilitas yang dimana itu untuk meningkatkan keterbukaan pengelolaan informasi. Selanjutnya yang terakhir ada penghematan waktu dan biaya. Jadi di mana itu bisa membantu untuk mengurangi waktu dan biaya melalui otomatisasi prosesnya lah. Begitu teman-teman. Oke, di situ kita sudah tahu tujuannya apa. Kita lanjut ke manfaatnya. Jadi sebenarnya manfaatnya ada banyak, tetapi saya memilih. Oke, saya yang pertama itu ada manfaatnya peningkatan akses informasi. Jadi Iris ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada eh, efisiensi operasional. Jadi, dengan mengotomatisasi proses pengelolaan informasi, Iris mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengumpulan dan pemrosesan data, di mana untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada dukungan dalam pengambilan keputusan. Jadi, Iris ini menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu, mendukung manajer dan pemimpin dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik. Lanjut, dan juga saya ada menambahkan penerapan IRIS dalam berbagai kasus. Jadi saya punya tiga contoh apa ya? Tiga tiga contoh lah ya.
Yang pertama ada PT Telkom. Mereka menggunakan Iris untuk memenuhi kebutuhan terhadap Sarbanes-Oxley yang dimana sistem ini membantu auditor internal dalam memperoleh data yang diperlukan dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada PT Petrokimia Gersik yang dimana mereka menerapkan IRIS untuk mengoptimalkan operasional ERP. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ERP telah dioperasikan, masih ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang dapat diatasi dengan IRIS. Yang ketiga ada Universitas Surya Kencana. Jadi mereka menganalisis sistem informasi terintegritas atau sistem terhadap kinerja dosen. Penelitian ini menunjukkan pentingnya sistem informasi dalam mendukung kinerja akademik. Baik, itu salah satu contoh kasus penerapan iris. Kita lanjut ke komponen utama dari iris sendiri. Jadi, komponennya itu yang pertama ada hardware. Jadi, hardware ini adalah perangkat fisik yang mendukung sistem informasi. Dan yang kedua ada software, yang dimana aplikasi dan program yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sistem. Yang terakhir ada data. Data itu informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk mendukung keputusan. Jadi seperti itu teman-teman, komponen utama dari Iris. Jadi kesimpulan yang saya tarik adalah sistem Iris merupakan alat penting dalam manajemen sumber daya informasi di berbagai organisasi. Dengan penerapan yang tepat, Iris dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kepatuhan regulasi, dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi penuh dari sistem ini dalam konteks yang lebih luas ya maksudnya. Oke, baik. Eh, Segitu saja mungkin dari presentasi saya atau sharing ilmu. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ingin bertanya, eh, eh, jika ada salah kata, selamat pagi.